Assalamualaikum. Hai guys, terima kasih sudah klik video saya, video yang berisi tentang kegiatan keseharian saya selama di Taiwan. Di video kali ini saya akan berbagi rahasia bagaimana cara tanam kapri ya, khususnya buat pemula. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya cara budidaya tanaman kapri sepengetahuan saya ya guys ya. Kacang kapri adalah tanaman semusim yang tumbuh merambat. Kacang kapri termasuk jenis kacang-kacangan yang mempunyai umur yang pendek. Tanaman kapri ada dua jenis, yaitu jenis kapri yang agak tipis dan jenis kapri yang agak tebal. Nah, jika kalian tertarik untuk membudidayakan kapri, silahkan ikuti video saya sampai habis. Budidaya kapri dianggap mudah dan mempunyai nilai ekonomis. Ketika membudidayakan kapri, ada beberapa hal ya yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah pemeliharaan kapri. Kapri dapat dipelihara dengan baik agar menghasilkan tanaman kapri yang berkualitas. Tanpa pemeliharaan, maka tanaman kapri tidak akan tumbuh dengan baik. Ketika memelihara kapri, ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan ya guys ya. Yang pertama, tanaman kapri itu akan tumbuh subur di dataran yang tinggi. Ketinggian yang cocok di antara 900 sampai 1400 meter di atas permukaan air laut. Setiap per tahunnya curah hujan yang dibutuhkan sekitar 900 mm. Tanaman kapri akan tumbuh pada suhu 18 sampai 20 derajat Celcius. Yang kedua adalah memiliki biji yang bagus. Jadi tanaman kapri adalah tanaman yang bisa diperbanyak dari biji. Benih kapri dapat dibeli atau dibuat sendiri. Jika Anda memilih benih yang dibeli, maka bisa dibeli di toko pertanian. Pilihlah benih yang bersertifikat. Benih yang bersertifikat merupakan benih yang berkualitas. Sedangkan jika ingin membuat benih sendiri, maka harus memilih biji kacang kapri yang sudah tua. Tanaman yang akan diambil sebagai bibitnya harus benar-benar tua dan berasal dari induk yang sehat dan tidak terserang oleh hama. Setelah mendapatkan biji polong, selanjutnya jemur di bawah matahari sampai biji benar-benar kering. Untuk mengetahui benih yang berkualitas dan yang tidak berkualitas, maka rendamlah polong di dalam air. Benih yang berkualitas ditandai dengan benih tersebut tenggelam, sedangkan benih yang tidak berkualitas ditandai dengan benih tersebut akan mengapung. Untuk persyaratan yang ketiga adalah mengolah lahan. Tanah yang digunakan haruslah gembur. Kalau tanahnya belum gembur, bisa dilakukan dengan cara mencangkul. Setelah gembur, buatlah bedengan dengan ukuran 25 cm, panjang disesuaikan dengan lahan dan lebarnya sekitar 75 cm. Buatlah paritan supaya air tidak tergenang. Taburkan pupuk dasar di atas bedengan. Pupuk dicampurkan dengan tanah. Diamkan selama 7 hari. Setelah 7 hari baru bisa ditanamkan bibit kapri. Cara menanamkan bibit kapri, buatlah lubang dengan kedalaman sekitar 4 cm. Isi lubang tanaman dengan 3 buah benih kapri. Kemudian tutup dengan menggunakan tanah tipis.
Untuk syarat yang keempat adalah pemilihan pupuk. Jika tanaman kapri tidak dikasih pupuk, akan menghasilkan tanaman kapri yang kurang berkualitas. Hal ini dikarenakan tanah yang buat budidaya kapri kurang zat hara. Zat hara di dalam tanah sangat diperlukan sehubungan dengan tanaman kapri. Untuk mengatasi hal tersebut, lakukanlah pemupukan yang benar pada tanaman kapri. Untuk pemupukan sendiri bisa dilakukan dengan dua jenis, yaitu pemupukan dasar dan pemupukan anorganik. Pemupukan dasar dapat dilakukan pada saat pengolahan tanah atau pengolahan lahan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang. Dan kebetulan saya juga ada ternak ayam ya guys ya, jadi kebetulan sekali ya saya bisa menggunakan pupuk kandang tersebut. Sedangkan pupuk anorganik bisa dilakukan pada saat 7 hari sebelum penanaman dilakukan. Biasanya saya memberikan lubang di sebelah tanaman kapri. Untuk syarat yang kelima adalah cara penyiraman. Penyiraman sangat diperlukan ya guys ya. Penyiraman yang baik dapat dilakukan setiap 2 hari sekali, itu pada pagi dan sore hari. Syarat kelima adalah penggunaan ajir. Pasangan ajir kalau tanaman sudah mencapai 12 cm. Tahap selanjutnya adalah tahap penyiangan gulma. Gulma adalah rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman kapri. Rumput ini jika dibiarkan akan menimbulkan hama berdatangan. Gulma tumbuh secepatnya dicabut dengan tangan ya guys ya. Tapi yang paling ditakuti adalah hama dan penyakit, karena hama akan membuat tanaman menjadi sakit. Jika hama sudah menyebar, akan menyebabkan tanaman kapri menjadi mati. Seperti ini ya, ini kena hama ya. Tanaman kapri dapat dipanen setelah 90 hari setelah tanam. Cara memanen kapri ialah dengan cara menggunting pangkal kapri. Lakukan dengan hati-hati agar polong tidak rusak. Demikian cara menanam dan merawat serta panen yang benar. Semoga bisa berguna dan bermanfaat. Semoga pengalaman saya bercocok tanam di sini bisa saya praktekkan di Indonesia menjadi petani sukses. Amin. Terima kasih sudah menemani saya sampai habis. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.